Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas Ultraman Blazer. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-6 yang berjudul Invasi Aurora. Yang kali ini bakal berfokus kepada si Bando yang akan menjadi karakter kali ini. Oke, untuk video kali ini juga seperti biasanya kita akan mengambil beberapa poin penting ya, yang dimana kita melihat tentang kehidupan sehari-hari si Bando, yang dimana dia menjalankan begitu banyak pekerjaan di SCAD, apalagi dengan pekerjaan yang sangat menumpuk banget dari si Emi, Ali, hingga beberapa anggota lainnya itu, yang membuat dia itu jadi kelelahan dan juga kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Dan pada akhirnya pun dia disuruh Kapten Gento untuk mengambil liburan pada saat itu juga untuk melepaskan penatnya dari pekerjaan itu. Lalu kemudian di kehidupan sehari-harinya si Bando di luar pekerjaan di SCAD, yang dimana kita lihat tentang gimana ya cara gue nyampainya, tapi seolah-olah menggambarkan pada kita banget, yang dimana si Bando ini mempunyai teman curhatnya gitulah, yang bernama Cururu sebagai mesin cuci. Masa aneh gak sih untuk pembahasan kali ini? Tapi ini sangat menggambarkan banget untuk beberapa orang yang mengalami scan seperti yang satu inilah, yang dimana setiap kita mempunyai masalah, kita pun bercurhat pada benda mati yang tapi nggak tahu kayak gimana ya. Seolah-olah pada scan ini juga mesin cuci tersebut itu merespon terhadap apa yang katakan kepadanya. Apalagi Kapten Gento yang menjenguk sambil membawa tomat atas sarannya si wakil Kapten Teruaki untuk membawa beberapa tomat dari keluarganya untuk diberikan pada si Bando agar dia bisa lebih cepat lepas dari penatnya, biar bisa kembali bekerja sehat seperti biasanya. Namun melihat kejadian itu pun si Kapten Gento itu merasa gimana ya, merasa terjiduk melihat momen antara si Bando dengan Cururu yang seolah itu si Bando itu seperti kelainan. Ya pada akhirnya pun dia pun pergi dari situ sampai melupakan pemberian beberapa buah tomat kepada si Bando. Dia tetap ada di genggaman si Kapten Gento. Namun scan lainnya berganti, yang dimana ada alien kanan yang kalau misalnya salah teman-teman semuanya mohon koreksi ya, yang bernama Herbie, yang dimana dia pun menjalankan kehidupan layaknya manusia ya. Hanya saja dia itu seolah-olah menyimpan beberapa rencana yang ia sembunyikan dari si Bando. Apalagi ini pertama kalinya si Bando bertemu langsung di hadapannya seorang alien, yang dimana si Herbie ini memakai senjata tersebut untuk menembak ke beberapa benda mati seperti senjata dan juga mesin cuci kesayangannya yang bernama Cururu, yang membuat benda mati tersebut itu memiliki emosi atau perasaan yang dimiliki. Seolah-olah benda mati tersebut itu memiliki perasaan seperti makhluk hidup pada umumnya, makhluk hidup maksudnya ya, yang dimana si alien kanan ini, gue lupa sih namanya, Kanon. Oh ya, Kanon, alien Kanon, yang dimana sebelumnya pernah muncul di episode 4 dan juga episode 5, yang dimana dia sedang menganalisis tentang teknologi terbaru para manusia yang bernama Asgaren untuk menghadapi ancaman di hadapan mereka. Dan pada saat itu juga dia pun membuat rencana agar bisa menggunakan Asgaren tersebut untuk menginvasi bumi, terutama di saat momen
yang sangat emas itulah yang harus ditembak oleh Herbie untuk momen yang tepat agar Asgard itu memiliki emosi setelah tembakan dari si Herbie. Namun sejauh ini dari episode 5 tidak ada reaksi apapun tentang Asgard ya. Dan pada episode kali ini baru ada reaksinya. Oh, Asgard itu dikendalikan oleh si Herbie yang berniat untuk menginvasi bumi agar menjadi tempat tinggal barangnya mereka. Maka dari itu si Herbie pun mengajak Bando untuk bekerja sama agar bisa mencapai tujuan yang Herbie inginkan. Namun Bando menolak karena rencana yang dibuat oleh Herbie pun merupakan rencana jahatnya agar bisa menjadi tempat tinggal baru alien tersebut. Ya, intinya sih membinasakan manusia gitu. Namun pada akhirnya si alien Herbie pun langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menyuruh Churro untuk menteleportasikan ke arah tempat ia tuju. Namun Bando tidak tinggal diam aja, yang dimana dia harus bergegas menghentikan si Herbie agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi si Herbie ini menginginkan Asgard untuk membinasakan para makhluk bumi. Yang awalnya sempat meminta maaf, entah kenapa ya si Bando, yang pasti dia meminta pertolongan si Churro agar dia bisa membawakan dia ke Herbie berada agar bisa menghentikan rencana jahatnya. Dan benar saja si Churro pun memberikan teleportasi kepada Bando untuk menghentikan rencana jahatnya si Herbie. Namun sebelum dia pergi pun si Kapten Gento sempat mengunjunginya kembali, di mana pada momen tepat itulah si Bando memberitahukan tentang rencana jahat alien tersebut kepada Kapten Gento sebelum dia pergi. Lalu si Kapten Gento pun merasa bingung dan juga tidak punya pilihan lain untuk mengetahui tentang rencana jahat apa yang dimaksud. Dan yang paling buruknya lagi, bahwa alien tersebut akan menggunakan Asgard untuk menginvasi bumi. Ya pada akhirnya dengan permintaan Kapten Gento kepada mesin cuci itu pun atau Churro pun memberikan petunjuk untuk menuju ke tempat lokasi mereka berada. Dan pada momen tepat itu juga sikap wakil Kapten Teruaki memberitahu kabar darurat, di mana Asgard mau pergi dengan sendirinya, seolah ada sesuatu hal yang membajak sistem Asgard itu keluar dari tempat sekat itu. Ya pada akhirnya mereka pun bergegas menghentikan Asgard. Kemudian di tempat lainnya, tempat si alien Cannon, di tempat mereka berada, di saat itulah si Bando pun tidak bisa melakukan apa-apa karena masa terpojok dengan serangannya si Herbie. Dan selain itu juga ditujukan tentang perjuangan timnya untuk menghentikan si Asgard-nya. Namun pada akhirnya timnya sempat tumbang karena lemparan Asgard yang membuat mereka jadi pusing karena terpental dari jarak jauh. Dan pada akhirnya si Kapten Gento pun mengalih perhatiannya untuk bisa berubah menjadi Ultraman Blazer agar tidak diketahui oleh anggota lainnya. Dan sikatnya dalam pertarungan tersebut, si Bando pun pergi keluar untuk meneriaki agar bisa menghentikan si Asgard. Ya pada akhirnya sempat jatuh dari tempat tinggi yang pada akhirnya diselamatkan oleh Asgard dengan mendengarkan suaranya si Bando untuk berhenti melawan Ultraman Blazer. Ya untungnya mesin tersebut itu masih ada perasaan, ya meskipun emosi negatifnya yang tidak
berlangsung begitu lama, ya pada akhirnya Asgaren pun telah berhasil dihentikan. Lalu di sini ada momen menariknya, yang dimana di saat Heavy melarikan diri, si Blazer menggunakan Spirit Barret-nya itu dengan mentwistkan badannya agar bisa mencapai benda tersebut agar bisa membunuh Heavy yang ada di dalamnya sekaligus. Ya pada akhirnya semua masalah telah diselesaikan dengan aman. Yang pada akhirnya di scan terakhir, si Kapten Gento pun memberikan cerahan kepada si Bando, yang dimana setiap dia memiliki masalah itu lebih baik untuk menceritakan langsung kepada para anggota terdekatnya di SCAD, karena bagi si Kapten Gento sudah menjadi bagian tim dari tim SCAD, yang membuat Bando jauh lebih lega agar bisa melakukan pekerjaannya di tim SCAD yang dibantu oleh Amy, Ari, dan juga yang lainnya agar menjadi tim yang lebih berkembang untuk menjaga pertahanan bumi. Dan cerita pada episode ke-6 pada akhirnya pun berakhir. Namun sebelum gua mengakhiri video kali ini, ada sedikit cameo yang secara tidak terduga muncul pada episode kali ini ya, yang dimana si Direktur Taguchi muncul secara tidak terduga di hadapan Bando yang berotot kekar itu, yang membuat kita reaksinya, wah, loh, kok ada Direktur Taguchi di scan ini? Namun hanya sekedar kebetulan lewat, ya padanya dia pun pergi begitu saja. Itu pun tempatnya tempat pencucian baju ya, yang di dekat apartemennya si Bando. Ya, meskipun cuma sebentar tapi juga lumayan menghibur untuk kita semuanya ya, karena benar-benar momen yang sangat tidak terduga. Apalagi dengan twistnya si Ultraman Blazer itu yang mereferensikan dengan anime yang masih ongoing dari zaman jadul, yaitu One Piece. Ini referensinya persis banget dengan di Monkey Luffy kalau tidak salah ya, karena badannya nge-twist banget itu. Tapi nggak tahu itu bisa patah tulang atau tidak ya, pasti utuhnya si Blazer itu baik-baik saja sih. Tapi untuk episode 6 juga sangat menghibur untuk kita semuanya ya, apalagi dengan beberapa referensi tentang kemunculan Direktur Taguchi dan juga si Luffy yang persis banget gerakannya. Untuk episode selanjutnya juga akan memunculkan monster terbarunya si Ultraman Blazer ya, karena episode kali ini memunculkan karakter yang sempat muncul kembali di Seiya Ultra Seven kalau tidak salah ya, yang meskipun cuma sedikit, tapi semoga untuk kedepannya bisa menampilkan beberapa original monster yang ada di Seiya Ultraman Blazer nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, sangat terima. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terdapat, subscribe di channel YouTube saya share juga. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang mau ucapin pada teman-teman Twitter, putus mau dimakan selesainya. Karena gua bukan makhluk sebenarnya, dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.